Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi di akhir pekan Sabtu 26 April 2025. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang penuh kasih, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam, dan kami bersyukur atas hari baru dan kesempatan baru yang Engkau berikan. Kami boleh bangun pada pagi ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami hari ini, kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman-Mu dan merenungkannya di dalam hidup kami. Urapi kami agar kami dapat mengerti dan menaati segala kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Galatia pasal keempat ayatnya 28, tertulis demikian. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan sering kali kita merasa kelelahan secara mental. Bahkan kita mengalami kelelahan secara spiritual. Karena kalau boleh jujur, sekalipun kita sudah mengenal Kristus dan memahami pola Injil, tidak jarang kita kembali menggunakan pola-pola yang menurut kita benar. Padahal pola-pola itu justru memperbudak kita. Kita merasa bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita mampu melalui tantangan yang kita hadapi. Padahal perasaan bahwa kita mampu itu adalah perasaan yang berbahaya, karena perasaan itu sangat menipu dan malah menjerumuskan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat kitab Galatia 4 ini, Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan orang-orang di Galatia bahwa mereka adalah anak-anak perjanjian yang lahir dari perempuan merdeka, bukan anak-anak perhambaan yang diperbudak oleh nilai-nilai dan pola-pola di luar Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop dari kitab ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa tak seorang pun yang bangga menjadi hamba, karena seorang hamba tidak memiliki hak apapun untuk hidupnya sendiri. Semua orang ingin merdeka. Orang Yahudi membanggakan kemerdekaan mereka sebagai keturunan lahiriah dari Abraham. Namun Paulus justru menunjukkan bahwa tidak semua anak-anak lahiriah Abraham adalah orang-orang merdeka sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus memakai ilustrasi Hagar dan Sarah untuk menunjukkan dua macam kehidupan. Keduanya memang melahirkan anak-anak bagi Abraham, namun status mereka berbeda. Hagar melambangkan hidup perhambaan. Memang ia melahirkan anak pertama bagi Abraham menurut urutan waktu. Namun Hagar tetap seorang hamba yang statusnya tidak akan pernah diubah menjadi istri. Jadi keturunannya pun tidak akan mewarisi janji Allah bagi Abraham. Hagar melambangkan gunung Sinai, yaitu orang-orang yang hidup di luar anugerah keselamatan, yaitu mereka yang hidup menggantungkan diri pada usaha sendiri atau melakukan hukum Taurat. Hagar melambangkan Yerusalem duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara Sarah melambangkan hidup oleh kasih karunia,
ia mandul, namun oleh anugerah Allah, ia menjadi ibu bagi anak-anak perjanjian. Sarah melambangkan Yerusalem surgawi, yaitu tempat anugerah Allah dicurahkan. Jadi, anak-anak yang lahir dari Sarah adalah ahli waris janji-janji Allah semata-mata oleh karena anugerahnya. Tidak mengherankan kalau anak-anak Tuhan akan selalu mendapat aniaya dan dengki dari anak-anak hamba yang tidak mendapat hak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak janji. Maksud dari anak-anak janji adalah anak-anak yang bukan dihasilkan dari cara manusia yang mencari solusi, tapi Allah yang berinisiatif untuk mencari solusi atas permasalahan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba manusia, kita sering kali mengalami penderitaan karena perbuatan kita sendiri. Namun kenyataannya kita sering menyalahkan Tuhan, bahkan menganggap buruk kepada Tuhan, memiliki anggapan negatif kepada Tuhan, memiliki dampak yang berbahaya dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita sulit memahami kasih dan keadilan Tuhan. Sangat mudah menyalahkan Tuhan ketika mengalami penderitaan, dan kita kesulitan memahami kehendak Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan setiap usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu di luar anugerah sesungguhnya merupakan perhambaan dosa. Maka hanya ada satu cara untuk merdeka dari dosa, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata kepada jemaat Galatia bahwa mereka adalah anak-anak merdeka, bukan anak-anak hamba wanita. Oleh karena itu, jangan mau diperhamba dengan membebani diri dengan tuntutan Taurat. Anak-anak merdeka akan melakukan Taurat bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai cara hidup yang sesuai dengan kemerdekaan yang mereka peroleh dari Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak janji yang sudah dimerdekakan melalui Kristus, marilah kita hidup seperti orang merdeka yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita adalah ahli waris bersama Kristus yang berhak semua berkat dan janji Allah. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu seperti Ishak, anak-anak janji. Terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan janji-Mu, untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Berikan kami kekuatan dan iman kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami dan lindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, buatlah itu berhasil, sehingga melalui pekerjaan dan pelayanan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terlebih kami layak mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di dalam renungan yang berikutnya.
dan selamat bekerja di dalam Tuhan. Amin.